Oke, selamat malam semuanya. Gimana nih kabarnya? Kita kembali lagi nih Baik. malam ini di Kiprah Alumni Teknik Perkapalan ITS di acara Lustrum ke-12 untuk memperingati ulang tahun Departemen Teknik Perkapalan FTK ITS. Sebelumnya perkenalkan nama saya Zulita Krisadamayanti, bisa dipanggil Zulita sebagai host di sini. Di Zoom kan sudah hadir Bapak Wasis. Mungkin Pak Wasis bisa memberi 1-2 patah kata untuk mungkin kesan pesan untuk P51 mungkin Pak. Monggo Pak. Saya hanya ingin menyampaikan terima kasih nih kepada P51 yang malam hari ini sudah mengisi acara podcast ini Departemen Teknik Perkapalan dalam rangka Lustrum yang diinisiasi oleh Pak Triwilas, Pak Danu dan Ersat. Mudah-mudahan acara ini bisa berguna buat kita semua, ya tentu buat departemen sangat berguna sekali karena kita juga akan tahu persis bagaimana kiprah para alumni kita yang sudah berada di dunia kerja. Saya ucapkan terima kasih dan sukses semuanya buat P51, ini angkatan yang sangat hebat ya. Pada malam hari ini kita kedatangan 3 narasumber. Yang pertama adalah Mas Arya. Halo, selamat malam Mas Arya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ya, perkenalkan ya, nama saya Arya Javendra Satriananda. Saya salah satu dari anggota P51 Centerline. Nah, kebetulan saya dianugerahi oleh teman-teman yang begitu baik dan kompak selama saya kuliah, dan juga dibimbing oleh dosen-dosen yang sangat berkompeten. Jadi kembali lagi ke masa pengkaderan dulu ya. Kita kan tujuan dari pengkaderan itu kan adalah membentuk solidaritas angkatan ya. Iya Mas, betul. Nah, dari sanalah kita saling bertukar pikiran. Sebenarnya kan kita adalah angkatan perpaduan ya dari Tekpal sama Sitran. Jadi dalam satu angkatan itu kita terdiri dari 2 jurusan. Nah, dari sana 2 jurusan ini diangkat jadi satu angkatan P. Kan bertemu di tengah seperti itu, jadi centerline seperti itu. Saya punya impian, apa yang saya buat saat saya mahasiswa itu harus terrealisasi menjadi hal nyata. Saya punya impian tersendiri, yaitu kan suka desain kapal tuh sama Bagel sama Alfi, itu sering kita oprek-oprek lah. Jadi namanya hobi ya, apapun kita lakukan lah buat hobi. Terus saya punya cita-cita sendiri dalam diri, kalau gambar doang, terus bikin maket kecil, semua orang bisa. Tapi bisa nggak sih kita gambar, terus kapal itu jadi beneran seperti itu. Salah satu, ya bukan sombong ya, tapi saya mau nunjukkan sekilas ya. Aduh, Udah keren siap banget ya? tuh Mas. Udah siap pakai background. Oke. Bagus. Bagus. Alhamdulillah, saya berhasil desain dari nol, dan kapal itu terrealisasi jadi miliknya Paul Airut sekarang. Halo Mas Kemal, selamat malam. Pengalaman ini menarik banget sih, karena waktu saya kuliah itu, jadi waktu itu ada acara di ITS, jadi bank itu tuh mencari talent gitu di kampus, dari 100 orang gitu, terpilihlah saya gitu dari teknik perkapalan untuk presentasi sama CEO-nya CEO Bank Mandiri itu gitu. Ini ilmu yang waktu saya presentasikan ini belajarnya juga tentunya dari dunia gabungan antara akademik maupun juga kaderisasi maupun himpunan gitu ya. Ada Patri di sini yang mengajarkan pada saya masih ingat banget itu ada 4 ring dalam sebuah ilmu perkapalan. Jadi ketika teman-teman belajar hal teknik, kebetulan saya kerjanya di bagian pemerintahan Kementerian Perindustrian. Jadi ketika teman-teman pelajari hal teknik, teman-teman itu juga harus berpikir out of the box-nya. Teknik ini adalah sebuah tools. Jadi kayak waktu Patrio itu, saya ingat banget, saya presentasiin ini di depan, literally copy apa yang Patri jabarkan, habis itu saya sampaikan ini di depan CEO Bank Mandiri itu, dan dia sangat terima gitu. Oke. Jadi ring pertama tuh tentunya ada teknik keilmuannya segala macam yang buat. Kemudian setelah itu ada hal pengawasnya, badan klasifikasi, surveyor segala macam. Regulator. Kemudian ada regulator, kemudian ada finance di situ. Nah kan, jadi semua itu saling berkaitan. Jadi pesan saya sih, teman-teman ketika
kita jago akademik, tapi kita juga harus berpikir off the box keluar gitu. Salah satunya Pak di sini yang daripada sekedar teknik gitu. Kita harus kuat di teknik benar, tapi yang lebih saling berkaitan ilmu itu yang penting banget di dunia kedepannya sih, kayak gitu. Thank you. Intel 2011 sudah mengumpulkan skill-skill apa yang bakal penting di tahun kedepannya karena pandemi, karena industri sekarang berubah. Ada nih skill-skills dari World Economic Forum. Aku share screen ya. Oke, monggo Mas. Ya. Ternyata ada 10 skills yang dibutuhkan nanti di tahun 2025 dikarenakan pandemi, dikarenakan industri tren yang baru. Nah, yang pertama ada analytical thinking innovation, active learning and learning strategies, complex problem solving, critical thinking analysis, creativity, originality and initiative, leadership, leadership and social influence, technology use, monitoring and control, teknologi design and programming. Nah, ini kan perkapalan banget nih teknologi design. Terus di silence, stress tolerance. Nah, stress tolerance tuh pengkaderan habis nih. Kita jumpa sama pengkaderan dengan TM1, TM2, TM3 tuh di stress tolerance buat aku. Reasoning, problem solving, and ideation. Nah, ini mungkin Mas Gilang bisa memberikan mungkin memberikan semangat untuk kita semuanya yang masih kuliah atau mungkin lulus tahun ini gitu Mas. Mungkin sebagai perwakilan dari P51 Mas, monggo. Ya, pertama-tama P51 berterima kasih karena sudah dipercaya untuk menjadi narasumber di Lustrum Teknik Perkapalan. Artinya kita secara langsung bisa berkontribusi walaupun lewat virtual seperti ini untuk memberikan sedikit pengalaman kepada adik-adik, dan senang sekali bisa bersilaturahmi, bisa menyapa mas-mas dari berbagai angkatan, mbak-mbak berbagai angkatan dan adik-adik. Kalau semangat semangat itu datang dari diri sendiri sebenarnya sih. Cari motivasi buat kalian biar semangat. Seperti itu aja lah. Oke. Menambahkan konklusi ya, mungkin kesimpulan dari yang sampaikan teman-teman tadi ya. Iya, monggo Mas. Dari Clara tadi dia menyampaikan tidak melulu orang engineer itu kerja di industri teknik seperti perbankan. Modelnya apa orang engineer bisa kerja di dunia perbankan seperti dan industri yang lain, yaitu pola berpikir yang konstruktif. Dan kalian sudah dapatkan di materi pelajaran mata kuliah TM1, TM2, TM3, artinya berurutan konstruktif. Terus quote dari Kemal juga tadi bahwa kalau bisa kalian tidak hanya bekerja di industri perkapalan aja, tapi ada 4 bidang, yaitu karena sebuah kapal itu bermula dari perbankan. Rata-rata pembangunan kapal itu dia akan minjem duit ke bank dulu untuk membayar pembangunan kapal. Jadi teman-teman ya jangan berkutit hanya di industri perkapalan, tapi ke lain pun bisa. Kedua, nanti di ring kedua dia ada galangan sebagai pembangun kapal. Ya ini teknik banget untuk kita, yang sesuai dengan kita. Terus yang ketiga tadi, ring ketiga ada regulator, BKI, perhubungan, Kementerian Perindustrian. Artinya nanti adik-adik itu tidak hanya aku ingin kerja di industri perkapalan aja lah, tapi jika ada kesempatan yang lain di 3 ring tadi, monggo. Artinya ketika semakin banyak kita melebar, nanti kalau ketemu nanti enak. Kita juga punya teman di perbankan yang bisa membiayai kapal kita di galangan juga ada teman kita, di regulator kita juga ada teman kita gitu loh. Jadi ya salah satunya acara Lustrum ini digunakan untuk itu, mempertemukan kita yang berbeda-beda di dalam dunia pekerjaan agar terhubung kembali. Terus yang ketiga dari Solika tadi, Solika ini ada katanya dengan disampaikan Mas Gapik, yaitu soft skill yang paling penting menurut saya itu adalah terus belajar. Yang kedua itu endurance. Endurance itu sekalian dapatkan lah di teknik perkapalan yang keras ini nanti. Sampai malam, pengkaderan, seperti itu. Oke, sip, itu aja yang saya sampaikan. Oke, berarti sangat luas sekali ya Mas ya jangkauannya lulusan teknik perkapalan itu. Asalkan kita mau belajar gitu ya, asalkan kita mau untuk terus berkembang setiap harinya gitu ya Mas. Oke, terima kasih buat Mas Gilang yang sudah hadir di studio malam ini, dan juga terima kasih untuk Mbak dan Mas, terutama untuk Mbak Mas P51 dan Mas Fian yang udah menemani saya menjadi host malam ini. Terima kasih banyak. Dan juga terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah join Zoom maupun live streaming di YouTube. Untuk acara pada malam hari ini dapat dicukupkan sampai di sini. Dan jangan lupa untuk join di Lustrum hari berikutnya. Oke.